Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu hilful jahiliyah, bab kesepakatan di zaman jahiliyah. Haddatsana Abdullah bin Muhammad ibni Ibrahim qal haddatsana ibn Ulayyah an Abdurrahman bin Ishaq an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu ma'umumati hilfal mutayyibin fama uhibbu an ankuthah wa anna li humran na'am. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, ia berkata telah menceritakan pada kami Ibnu Ulayyah dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menyaksikan kesepakatan mutayyibin bersama paman-pamanku, maka aku tidak suka untuk melanggarnya dan diganti dengan unta-unta merah. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Abdurrahman bin Auf. Di sini Abdurrahman bin Auf menyebutkan perkataan Nabi tentang hilf al-mutayyibin, kesepakatan mutayyibin. Mutayyibin ini dari kata tayyib, dari kata tib, minyak wangi. Mutayyibin artinya orang yang memberikan minyak wangi. Maksudnya apa? Di sini artinya Nabi sedang menceritakan kesepakatan yang ada pada kaum Quraisy ketika itu, dari Bani Hashim, Bani Zuhra, Bani Taim, di rumahnya Ibnu Jad'an di zaman jahiliyah. Jadi mereka itu meletakkan minyak wangi di sebuah wadah, kemudian masing-masing yang kumpul itu meletakkan tangan mereka di situ, lalu mereka bersumpah untuk saling tolong-menolong, membantu orang zalim, membantu orang yang tertindas. Jadi mereka bikin kesepakatannya dengan meletakkan tangan mereka di atas wadah yang isinya minyak wangi. Kami sepakat atau kami berjanji untuk menolong orang yang tertindas, menolong orang yang terzalimi, membela orang, itu seperti itu. Itu namanya hilful mutayyibin, atau yang lebih dikenal kalau dalam buku sejarah hilful fudul, kesepakatan fudul, keutamaan, kesepakatan untuk membela sifat-sifat yang utama. Membela artinya apa? Membela atau kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi kadang disebut hilful fudul, kadang disebut hilful mutayyibin. Tapi yang masyhur hilful fudul. Nah, jadi di sini Rasulullah menyatakan, aku menyaksikan kesepakatan mutayyibin bersama paman-pamanku, maka aku tidak suka untuk melanggarnya, melanggar kesepakatan tersebut. Ya, di antara isi kesepakatannya orang yang tertindas ditolong, yaitu di antaranya menegakkan keadilan. Kata Nabi, aku tidak suka untuk melanggarnya. Padahal kesepakatan itu ada di zaman jahiliyah, itu ketika Nabi belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Kata Nabi, aku menyaksikan kesepakatan mutayyibin bersama paman-pamanku, maka aku tidak suka untuk melanggar kesepakatan tersebut, dan tidak juga suka kalau kesepakatan tersebut diganti dengan unta-unta merah. Maksudnya apa? Unta-unta merah ini lambang kekayaan orang Arab. Jadi orang Arab kalau disebut, oh ini orang yang sangat kaya, artinya orang yang punya unta merah. Kalau zaman sekarang mungkin BMW kah, Mercedes-Benz kah. Tapi kalau zaman dulu, kekayaan orang Arab yang paling mahal yaitu unta merah.
Nah, di sini Nabi menyatakan beliau tidak mau menukar kesepakatan tadi dengan unta merah, artinya dengan harta dunia yang paling mahal. Kenapa? Karena betapa mulianya kesepakatan tersebut, isi kesepakatan tersebut begitu mulia. Makanya Nabi nggak mau menukar itu dengan harta dunia yang paling mahal. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, kebaikan apapun yang ada di zaman jahiliyah diakui dan diterima oleh Islam. Kebaikan apapun yang terjadi di zaman jahiliyah diakui dan diterima oleh Islam. Ya, buktinya tadi Hilful Murtayyibin, isinya tentang membela orang yang tertindas, membela orang yang terzalimi, menegakkan keadilan. Ini baik tidak? Baik kan? Nah, maka ketika Nabi Muhammad sudah resmi menjadi Nabi dan Rasul, kebaikannya tidak ditolak, diakui, dipertahankan, ya, dan dianjurkan dalam Islam. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, pentingnya menepati janji. Pentingnya menepati janji yang baik. Ada apa baiknya ya? Pentingnya menepati janji yang baik. Sebab Nabi di sini beliau menyatakan tidak ingin melanggar janji perjanjian mutayyibin tadi yang ada di zaman jahiliyah. Padahal itu di zaman jahiliyah. Tapi ketika janji tersebut janji yang baik, Nabi tidak ingin melanggarnya, tidak ingin mengingkarinya. Nah, kalau janji yang diucap di zaman jahiliyah, janji baik yang terjadi di zaman jahiliyah saja tidak pantas untuk dilanggar, apalagi janji baik yang terjadi setelah Nabi Muhammad diutus. Maka tidak boleh kita melanggar janji, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ini faedah terakhir, Islam adalah agama yang membela orang yang tertindas dan lemah. Islam adalah agama yang membela orang-orang yang tertindas dan lemah. Buktinya apa? Tadi kesepakatan jahiliyah. Di situ diantara isinya membela orang yang tertindas dan lemah. Ternyata kesepakatan ini diakui dalam Islam, diterima dan diperintahkan. Ini menunjukkan Islam membela orang-orang lemah dan tertindas. Maka Bapak-bapak, jangan kita tertipu dengan slogan-slogan orang-orang komunis yang seakan-akan mereka lah yang paling terdepan dalam membela orang-orang tertindas dan lemah. Adapun Islam ini justru menindas orang yang lemah. Ini batil, ya. Yang benar Islam justru membela orang-orang yang tertindas dan lemah, tapi tanpa memusuhi orang yang punya kedudukan. Artinya gini, Islam membela orang lemah, tapi bukan berarti memusuhi orang kaya. Islam membela orang yang tertindas, tapi bukan berarti memusuhi orang-orang yang punya harta. Nah, ini ya, beda dengan orang komunis. Mereka membela orang lemah dan tertindas, tapi memusuhi orang kaya dan berharta. Tentu saja itu keyakinan yang batin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.